Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di IPAS kelas bersama Ibu Vivi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 1 topik B, melihat karena cahaya. Kelas 5 fase C, kurikulum merdeka. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik dari Ibu Vivi. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah siap dengan petualangan belajar kita? Yuk simak baik-baik penjelasan dari Ibu Guru. Halo anak-anak hebat, coba pegang mata kalian. Ada berapa mata yang kalian punya? Betul sekali, ada dua. Mata adalah jendela dunia kita. Dengan mata, kita bisa melihat semua hal yang indah di sekitar kita. Tapi tahukah kalian, mata kita ini punya bagian-bagian ajaib loh yang bekerja sama agar kita bisa melihat. Nah, anak-anak hebat, yuk kita berkenalan lebih dekat dengan bagian-bagian penting dari mata kita dan fungsinya. Pertama-tama, mari kita melihat bagian luar mata yang bisa kita sentuh. Bagian yang pertama yaitu alis. Alis berfungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua yaitu bulu mata. Bulu mata berfungsi melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Yang ketiga yaitu pupil. Pupil merupakan bagian mata di tengah iris. Pupil berfungsi sebagai celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Yang keempat, iris. Iris merupakan bagian mata yang berwarna. Berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kelima yaitu sklera atau selaput putih. Selaput putih merupakan otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Keenam, lipatan mata. Berfungsi sebagai kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil loh? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ditampilkan. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sebaliknya, saat berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Anak-anak hebat, sekarang yuk kita bahas bagian dalam mata yang lebih penting untuk melihat. Di bagian paling depan ada kornea. Kornea merupakan selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya yaitu lensa. Lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Lalu ada otot siliaris. Otot siliaris merupakan otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Kemudian ada retina. Retina berfungsi sebagai selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsangan cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Yang terakhir yaitu saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Cara kerja lensa mata. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis.
Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda menjauh, lensa mata akan menipis. Anak-anak, yuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih kita bisa melihat? Anak-anak penasaran? Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Proses melihat. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Ujung-ujung saraf penerima rangsangan di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, akibat lain, faktor usia atau kebiasaan yang tidak baik. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Yuk anak-anak hebat, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Yang kedua yaitu rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Yang ketiga yaitu mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Sekian materi melihat karena cahaya, bagian mata dan fungsinya dari Ibu Vivi. Terima kasih telah nonton, semoga materi ini dapat bermanfaat. Yuk menjaga mata kita dengan baik. See you next time, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan materi baru dari Ibu Vivi.